Tembakin! Mana tembakin? Tembakin! Ya. Wes. No. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku pencurian hewan berujung maut di Desa Gapor, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Jawa Timur. Seorang pria berinisial AM tewas ditembak setelah menyerang anggota Resmob Polres Bangkalan dengan senjata tajam berjenis parang. Insiden menegangkan itu terjadi pada Sabtu 13 Desember dan sempat rekam kamera CCTV warga. Dalam rekaman yang beredar di media sosial, tampak dua anggota Resmob memburu pelaku yang berusaha kabur menyusuri jalan desa. Situasi berubah mencekam ketika pelaku tiba-tiba berbalik arah dan menyerang petugas kepolisian. Polisi sempat memberikan peringatan agar pelaku menghentikan perlawanan dan menjatuhkan senjata. Namun pelaku justru semakin agresif dan terus mendekati petugas kepolisian. Aparat kemudian melepaskan tembakan peringatan ke udara sambil mengambil jarak dekat. Namun pelaku tetap nekat menyerang hingga melukai Bribtu Khairul Mufid dengan dua sabetan senjata tajam. Dalam kondisi terdesak dan demi keselamatan anggota, petugas akhirnya melepaskan tembakan terukur ke arah pelaku. Akibatnya AM tersungkur di lokasi kejadian dan segera dilarikan ke rumah sakit setempat. Namun nahas nyawa pelaku tidak tertolong akibat luka yang dideritanya dan dinyatakan meninggal dunia. Iya, ayo, sampai. Tembak. No, tembak. Ayo. Ayo, maling! 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 Ayo! Jalan! Tembakin ya. Yuk. Tembakin! Mana tembakin? Tembakin! Ya. Wes. No. Tembakin! 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 Kak, Ngancam. Wes tembakin. sabuk kak. Ngancam, Satu, Pak. Dua. Kak, Ngancam, Pak. Kak, sabuk Mana kak. aku ni, Pak? Kak, sabuk. Kak, Maling. sabuk. Gula bawa di sini, gula bawa. Ni ke gula bawa di. Terduga pelaku pencurian hewan berinisial AM, warga Desa Bereng, Bangkalan, Jawa Timur, tewas setelah kaki kirinya ditembak personel Satreskrim Polres pada Sabtu 13 Desember dini hari. AM sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Syam Rabu, Bangkalan, namun nyawanya tak tertolong akibat kehabisan darah. Sebelum dilumpuhkan, pelaku sempat menyerang petugas dengan sebilah parang hingga melukai Bribtu KM pada bagian perut dan pinggang. Saat ini Bribtu KM masih menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Informasi selengkapnya terkait kronologi kejadian akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jatim rekan Ahmad Faisal. Silahkan laporan Anda. Baik rekan Anda, dapat kami laporkan sebagaimana yang disampaikan Kapus Bangkalan. Peristiwa itu berawal ketika sebanyak 9 personel Satreskrim Polres Bangkalan bergerak sejak Jumat 12 Desember malam untuk pengungkapan perkara pencurian hewan atau curian berupa sapi sebagai tindak lanjut atas beberapa laporan dari sejumlah warga di desa Kecamatan Burneh. Setiba di desa Kapor atau yang menjadi TKP terekamnya CCTV, para personel kepolisian mendapati terduga pelaku, maksud kami mendapati sebanyak 3 terduga pelaku curian yang mengendarai kendaraan Cherry. Salah satu diantaranya adalah terduga pelaku AM yang mana memang residivis kasus pencurian dengan kekerasan dan pernah ditangkap pada tahun 2020 silam. Satu terduga pelaku berinisial Z disebut pihak kepolisian menyerahkan diri, namun AM memilih kabur dan terjadi aksi kejar-kejaran sejauh sekitar 3 km di kawasan pemukiman warga. Bahkan salah satu CCTV rumah warga merekam 2 pria mengejar 1 orang pria sambil berteriak maling. Sesaat kemudian 2 pria mengambil langkah mundur, sementara 1 pria berjalan maju sambil menghunus parang hingga terdengar letupan suara pistol sebanyak 5 kali.
Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sumono menjelaskan terduga pelaku AM tidak menginjakkan 2 kali tembakan peringatan yang dilepaskan Bribtu Khairul Mufid dan terus bergerak merangsek maju sambil menyabetkan sebilah parang hingga membuat Bribtu Mufid menderita luka sabetan pada bagian perut dan pinggang. Dan kami juga mendengarkan langsung penuturan dari Bribtu Mufid bahwa dirinya mengetahui bahwa terduga pelaku AM membawa senjata tajam, bahkan Bribtu Mufid sempat mengambil sajam jenis parang dari sisi kiri terduga pelaku. Namun ternyata tanpa ia sadari, terduga pelaku masih menyelipkan satu sajam lagi berupa parang yang diyakinkan mengenai tubuh Bribtu Mufid. Dalam keterangannya, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sumono menyatakan personelnya melepaskan tembakan sebanyak 3 kali mengarah ke kaki kiri adalah upaya untuk melumpuhkan terduga pelaku AM. Personel yang disebut Hendro memilih tidak mengarahkan tembakan yang mengarah kepada bagian vital tubuh korban. Bahkan setelah tubuh terduga pelaku lemas, personelnya dengan sigap mengamankan parang dari pihak terduga pelaku dan bergegas membawanya ke rumah sakit untuk kita tolong bahwa terduga pelaku AM tidak tertolong. Itu Khairul saat di demo Kapolres Bangkalan bersama Kasatgas Arapi Hafidian Maulidi dan malam kondisinya berbagai lemah akibat 2 luka sabetan parang yang mengenai perut sisi depan kanan dan pinggang bagian belakang sisi kiri. Tribunus dari peristiwa itu, Polres Bangkalan juga mengamankan 1 pelaku berinisial Z, sementara 1 pelaku lainnya berinisial S masih dalam pengejaran. AKBP Hendro menjelaskan dari pelaku Z pihaknya telah mendapatkan keterangan bahwa ada kesesuaian keterangan dari pelaku tentang pelaku AM. Hingga saat ini pihak penyidik dari Polres Bangkalan masih mendalami keterangan dari terduga pelaku Z yang telah ditangkap atas perkara dugaan tindak pidana seperti yang telah dilakukan di sejumlah TKP. Itu karena saya kembalikan ke studio. Baik, rekan Ahmad, bisa dilaporkan bagaimana kesaksian warga sekitar yang melihat insiden penembakan ini, kemudian sejauh mana perlawanan yang dilakukan pelaku sehingga membahayakan keselamatan anggota kepolisian di lapangan? Dalam rekaman video yang dibagikan dari personel Polres Bangkalan terdengar beberapa suara warga untuk merangsek mendekat, namun warga akhirnya memilih mundur karena mengetahui bahwa kegiatan tersebut adalah upaya penangkapan terhadap terduga pelaku kejuruan. Dan disitulah mulai terjadi perlawanan antara, bahkan Kapolres Bangkalan menyebutkan sempat terjadi duel antara terduga pelaku AM dan Bribtu Mufid. Bribtu Mufid mengatakan bahwa dirinya sempat mengamankan sebilah parang yang sempat diayunkan oleh terduga pelaku, namun tanpa ia sadari terduga pelaku AM masih menyelipkan parang lainnya di balik tubuhnya sehingga melukai perut dan bagian pinggang Bribtu Mufid. Begitu, Angga. Baik, rekan Ahmad, kemudian bagaimana kondisi terkini Bribtu KM pasca mengalami luka sabetan parang saat berusaha melumpuhkan pelaku? Baik, Kapolres Bangkalan AKBP Hendro Sumono bersama Kasatgas Polres Bangkalan AKP Hafidian Maulidi menyempatkan diri untuk menjenguk Bribtu Mufid yang masih terbaring lemah di salah satu kamar RSUD Samrabu Bangkalan. Dia juga sempat Bribtu Mufid sempat menunjukkan 2 luka pada perut dan pinggangnya. Dan saat itu Hendro mengatakan bahwa 2 luka itu merupakan sabetan dari terduga pelaku AM. Begitu, Angga. Baik, rekan Ahmad, kemudian sejauh mana pengembangan kasus dilakukan setelah 1 pelaku lainnya berinisial Z berhasil diamankan? Baik, AKBP Hendro menyatakan dari pelaku Z yang awalnya menyerahkan diri dan telah dibawa ke Polres Bangkalan, pihak penyidik Satreskrim telah menggali keterangan dan mendapati kesesuaian keterangan atas tentang terduga pelaku AM yang telah meninggal dunia dan jenazahnya telah dikebumikan pada Sabtu siang kemarin. Begitu, Angga.
Baik, rekan Faisal, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pada saat tadi dini hari upaya penangkapan ini ada perlawanan dari pihak pelaku yang mana mengakibatkan anggota kami terluka. Tadi bisa dilihat ada perut bagian depan kanan dan juga pinggang belakang kiri. Memang dalam perlawanan tersebut pelaku membawa 2 sajam, 1 sajam berhasil diamankan oleh pelaku. Memang sempat terjadi duel sehingga pelaku juga luka di bagian kanannya, yang mana tetap tidak menyerah sehingga memaksa anggota kami untuk mengambil tindakan tegas terukur, yang mana sebelumnya sudah ada tembakan peringatan namun tidak diindahkan, ada videonya. Rekan-rekan juga bisa mencari tahu di sekitar masih mengacungkan senjata tajam di sekarang anggota kami, sehingga memaksa anggota kami untuk melumpuhkan bagian kaki. Itu pun tidak membuat pelaku menyerah, sehingga pelaku merasa lemah. Ketika lemas, sehingga anggota kami mengamankan dan kemudian segera mungkin membawa pelaku ini ke rumah sakit terdekat di sini dan tidak tertolong dan meninggal dunia. Saat ini selain pelaku dan inisial A, kami juga telah mengamankan satu rekannya dengan inisial Z. Sebenarnya ada 3, ada S juga yang masih melarikan diri dan masih dalam tahap pengejaran. Itu Z sudah kami amankan, sudah kami tindak lanjuti. Dan memang ada kesesuaian keterangan dari satu pelaku yang kami amankan. Itu dia turun dari mobil langsung mendongkan parang itu ya. Siap. Pertama ke Mas Fauzi ya, izin. Karena Fauzi dulu ya, lari dan kejar hampir nodong lari dan tak kejar dan hampir 2 kilo 3 kilo masuk kampung yang jauh dan 3 kilo dan menizin dan bawa senteran ya dan bawa senter disenterkan ke mata saya dan kan silau dan baru sama siapa ngajar? Sedang sama siapa ngajar? Sama anu dan saya sendiri bersama pas Pesa sama Mas Adi musuh belakang ya. Terus tapi kamu udah tahu dia bawa senjata? Bawa dan tahu dan yang pertama munisi dan dia sayangkan parangnya itu kan. Nah, tak ambil dan ambil di mana? Ngambil yang di kiri dan ambil jinda. Yang ambil di kiri ternyata dan dia bawa satu lagi dan dia tapak semua tangan saya dan yang haruskan kamu tangkis atau enggak tak ambil dia dan ambil tangannya ya? Iya, langsung dan kena iya siap dan terus tak ambil anaknya apa munisi dan parangnya apa tembak api ingatan dan munisi lagi siap itu download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.